Masaknya sekali, tapi bisa dinikmatin setiap hari. Karena Teteh punya stok frozen risol ini. Kulitnya bikin sendiri loh, simak videonya. Assalamualaikum teman Taehyung, selamat datang di Asai Taehyung Channel. Hari ini kita mau bikin stok frozen risol rogot yang kemarin banyak banget di request sama teman-teman. Ada yang minta resep kulit risol premiumnya, bahkan sama isinya. Nah sekarang Teteh akan bagikan secara detail, secara lengkap, makanya tonton terus video ini sampai akhir ya. Buat yang baru banget mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe biar kalian bisa update terus video-video atau resep-resep terbaru dari Teteh. Oke deh, langsung aja yuk kita mulai. Pertama kita siapin air yang udah direbus sampai mendidih. Terus kita kasih rempah-rempah ya. Ada daun salam, terus serai, jahe, sama garam. Kita aduk dulu. Terus kita akan rebus dada ayam. Di sini Teteh pakai 2,5 pasang dada ayam atau sekitar 1.700 gram ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin resepnya sedikit, kalian bisa pakai setengah dada ayam aja. Ini karena Teteh mau bikin stok frozen yang banyak, jadi Teteh bikinnya agak banyak. Kenapa harus pakai rempah-rempah? Tujuannya tuh biar nggak bau amis ya. Nah ini kita rebus sampai dia itu benar-benar empuk, kurang lebih sekitar 20 menit ya. Biar lebih cepet empuk, ini kita tutup aja. Sambil nunggu ayamnya direbus, sekarang kita siapin bahan-bahan lainnya yang akan kita potong-potong. Ini dia untuk bahan-bahannya, ada kentang, Teteh pakai 5, terus ini juga sama pakainya 5. Berarti kalau kalian mau bikin satu resep yang sedikit, pakainya 1 ya, serba 1. Terus ini ada bawang bombay, bawang putih juga, sama ini seledri biar wangi ya. Langsung aja, ini untuk kentang udah Teteh kupas, tapi pastiin kentang tuh supaya gak oksidasi. Ini kita rendam air seperti ini ya. Jadi ketika dipotong-potong pun kita masukkan ke dalam air lagi, dia tetap cakep, nggak menghitam gitu. Jadi untuk kentangnya ini akan kita potong kecil-kecil, dipotong kotak-kotak. Pertama kita akan iris dulu seperti ini ya. Nah kayak gini. Setelah diiris-iris, kita potong seperti ini. Kita potong kotak-kotak. Nah seperti ini ya. Jadi potongannya jangan terlalu besar supaya nanti tuh pas kita makan isian dari robotnya itu enak ya, nggak terganggu. Nah ini kita potong-potong semuanya, ukurannya seperti ini. Oke, Teteh mau lanjutkan lagi sampai selesai. Kalau bisa, setiap sudah dipotong, kita masukkan lagi ke dalam air supaya nggak oksidasi. Kentang udah selesai, kita potong-potong. Sekarang kita akan lanjut ke wortel ya. Untuk wortel, ini udah Teteh kupas kulitnya dan udah dicuci bersih juga. Sekarang tinggal kita potong-potong aja dengan ukuran yang sama seperti kentang ya. Sekarang kita potong memanjang, baru dipotong kotak kecil. Ini kita lakukan sampai selesai ya. Oke, selesai kita potong-potong untuk wortel dan kentangnya. Sekarang kita akan lanjut ke ayam yang sudah direbus. Kita akan cek apakah sudah empuk atau belum. Untuk ayamnya ini udah empuk ya. Jadi kalau empuk itu dia pas ditusuk juga nggak keras. Terus kita suwir bisa seperti ini tuh. Jadi gampang, udah nggak merah-merah lagi. Jadi kalau udah seperti ini kita angkat aja. Jadi kita akan suwir-suwir si ayamnya. Sebelumnya kita angkat dulu. Ayamnya bisa kalian suwir manual, bisa juga pakai mixer, tapi kalau Teteh biar lebih cepat sekarang mau pakai chopper aja. Soalnya kalau di mixer kan dia terlalu panjang-panjang ya, ataupun manual tuh menurut Teteh terlalu panjang gitu. Jadi biar hasilnya pas gitu, jadi Teteh mau masukkan ke dalam chopper. Ini kita masukinnya 1 dulu ya, biar maksimal gitu. Ini tinggal kita halusin aja. Jadi ini tuh Teteh pakai chopper dari Idealab ya. Ini tinggal kita tekan-tekan aja seperti ini. Nah jadi kalau pakai chopper tuh lebih cepet ya. Nih seperti ini yang Teteh mau tuh. Jadi nggak terlalu panjang-panjang. Nanti pas digigit pun nggak akan terlalu mengganggu. Ini Teteh masukinnya sedikit-sedikit biar choppernya juga lebih awet ya. Kita lanjutin lagi. Kalau misalkan chopper teman-teman itu kecil, ini tuh bisa banget dipotong dulu jadi 2 seperti ini. Tapi buat yang nggak punya chopper atau blender, jangan berkecil hati, bisa disuwir manual pakai garpu ya. Cuma agak lama kalau bikin banyak. Oke, Teteh mau lanjutkan lagi sampai selesai. Jadi chopper ini nggak cuma bisa halusin daging, es batu, bahkan ayam. Ini pun bisa banget buat ngalusin bumbu-bumbu di dapur ya.
cepet banget, gak usah lama-lama, dia itu bakalan halus sempurna kayak gini. Nih, ini juga bener-bener tuh cincangannya cocok banget kalau kita mau lebih cepat, lebih efisien dalam bikin menu-menu di dapur. Untuk ayam, ini semuanya udah kita suwir-suwir ya, atau kita cincang kayak gini. Sekarang tinggal kita lanjut masak aja. Karena bahan-bahannya udah Teteh siapkan semuanya, wortel sama kentang juga udah. Lanjut, sekarang kita akan menumis mentega terlebih dahulu. Sekarang kita lelehkan mentega, ini sebanyak 150 gram ya, atau sekitar kurang lebih 10 sendok makan. Ini tinggal ditunggu aja. Ini udah meleleh. Kalau udah, langsung kita masukin bawang bombay yang sudah dicincang. Kita tumis sampai bawang bombaynya layu ya. Jadi fungsi untuk bawang bombay ini memberikan rasa yang lebih enak, terus dia tuh ada manis-manisnya. Kalau misalkan teman-teman nggak dapet bawang bombay, bisa juga diganti pakai bawang merah ya. Sama dicincang juga. Kalau pakai bawang merah, ini kan bawang bombaynya kurang lebih sekitar 2,5 siung gitu. Nah kalau pakai bawang merah, teman-teman bisa pakai sekitar 20 butir ya. Ini kita tunggu sampai layu. Setelah layu, sekarang kita masukin bawang putih yang udah dicincang halus juga. Ini untuk bawang putih, Teteh punya tips nih, kalau mau rasanya tuh lebih enak, lebih gurih, kalian tuh misalkan di pasar atau supermarket, cari bawang putih cutting ya, yang satuan gitu. Memang harganya lebih mahal sih, tapi itu bikin rasa masakannya tuh lebih enak gitu. Tapi misalkan pengen beli yang bawang putih biasa aja, yang langsung bonggolan juga boleh, monggo. Tapi kalau mau lebih enak pakai yang cutting. Nah ini kita tumis sampai tercium bau harum, sampai warna bawang putihnya itu agak kekuningan, tapi jangan sampai gosong, karena kalau gosong itu jadi pahit ya. Warnanya sudah seperti ini, udah kuning, langsung kita masukin wortelnya, kita aduk rata. Jadi kita masukin semua ya untuk wortel, masukin juga kentang. Ini kita masak sampai sayurannya itu agak layu, kurang lebih sekitar 5 menit ya. Kalau udah 5 menit, selanjutnya kita coba cek dulu apakah udah empuk atau belum. Kalau misalkan belum, bisa ditambah ya waktunya ya. Ini nggak terlalu lembek, tapi pas digigit itu pas gitu. Nanti kan kita bakal masak lagi sama susu. Jadi kalau udah seperti ini, sekarang kita masukin tepung terigu. Ini Teteh pakai tepung protein sedang. Ini kita aduk, kita masak sampai tepung terigunya matang. Cirinya matang itu dia nggak berwarna putih lagi ya. Jadi fungsi tepung terigu ini nanti yang akan mengentalkan atau membuat ruh ya. Diaduk sampai semuanya merata. Lanjut, kalau udah seperti ini, sekarang kita masukin susunya ya. Supaya lebih gurih, di sini Teteh cuma pakai susu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ganti susunya pakai kaldu, boleh banget ya. Ini kita tuang sambil diaduk-aduk. Untuk susunya ini Teteh pakai susu full cream, mereknya bebas, sesuaikan selera teman-teman aja. Karena kita akan bikin banyak, di sini Teteh pakai sebanyak 2 liter ya. Jadi ini tuh salah satu isian risol raw good premium ala Teteh. Cuma buat yang alergi susu boleh diganti pakai kaldu ayam. Tadi kan kita ngerebus dada ayam tuh. Nah itu airnya bisa buat kaldu. Cuman kalau kalian mau pakai buat kaldu, itu tuh kalau mau kaldunya bener-bener kerasa, itu kita ngerebus ayamnya itu bareng pas air masih dingin. Tunggu sampai mendidih, sampai ayamnya empuk kayak gitu. Nah ini udah masuk semuanya. Sekarang kita akan seasoning. Bumbunya juga simple banget. Ini ada garam, terus ini kaldu bubuk, lada, pala bubuk. Kalau nggak suka boleh di skip. Kita aduk rata supaya ada rasa manis-manisnya dan supaya balance juga. Kita tambahin gula pasir, diaduk rata. Selanjutnya kita masukin ayamnya. Ayam ini dimasukin sekarang ya, semuanya kita masukin. Ini kita aduk, kita masak sampai mengental ya. Kalau teksturnya sudah mengental seperti ini, sekarang kita masukin daun seledrinya ini supaya wangi ya. Jadi harus pakai, kecuali kalau kalian emang nggak suka ya. Kita aduk rata lagi. Ini memang agak lama ya masaknya, karena tadi kita pakai susunya dalam jumlah banyak, kecuali kalian bikin versi sedikitnya, nggak selama itu gitu. Tekstur kentalnya seperti ini. Nanti kalau sudah dingin dia lebih mengental lagi ya. Nah sekarang sebelum kita matiin api, kita cobain dulu. Kalau rasanya udah pas, kita matiin apinya. Ini biarin aja sampai bener-bener dingin. Jadi sekarang kita lanjut untuk bikin kulitnya.
Untuk bahan-bahan kulitnya udah siap, jadi langsung aja sekarang kita mulai aja ya. Kita akan mulai dari bahan kering dulu. Ini Teteh pakai protein sedang 975 gram. Terus kita masukin tepung tapioka. Masukin juga garam. Ini Teteh pakai 2,5 sendok teh. Kita aduk rata dulu. Masukin telur biar lebih premium. Di sini Teteh pakai telur omega. Omega itu warnanya orange seperti ini ya. Harganya lebih mahal daripada telur biasa. Jadi kalau menurut Teteh lebih cocok pakai telur yang omega ini ya. Ini Teteh pakai sebanyak 15 butir. Kenapa banyak banget? Karena emang kita mau bikinnya banyak, kurang lebih sekitar 100 piece ya. Ini kita aduk rata dulu. Selanjutnya ini kita masukin minyak sebanyak 600 gram. Minyak ini fungsinya supaya nanti kulitnya itu licin dan juga lentur. Ini diaduk rata aja. Kalau mau lebih enak pakai whisk kayak gini ya. Kalau misalkan kalian mau halusin pakai chopper atau blender juga bisa banget. Cuma karena ini jumlahnya lumayan banyak, jadi kita pakai ini aja. Karena ini lumayan agak lama ya. Kalau pakai ini pakai whisk. Jadi Teteh mau pakai mixer. Sekarang kita mixer pakai kecepatan rendah. Sambil kita tuang susunya ya, sedikit demi sedikit sambil terus di mixer. Jadi ini kita mixer sampai tercampur rata, sampai nanti teksturnya si adonannya itu licin, lembut gitu. Sebenarnya kalau bikinnya sedikit pakai whisk tadi kayak tadi itu bisa banget ya. Cuma ini banyak, biar tercampur rata, biar nggak ada yang menggumpal. Jadi kita pakai mixer. Ini mixernya cukup sampai tercampur rata aja, jangan terlalu lama karena kita bukan mau bikin bolu ya. Kalau terlalu lama nanti malah akan mengembang. Buat yang penasaran, ini tuh Teteh pakai hand mixer dari Idealife. Dia punya 5 kecepatan turbo. Kita bisa pilih dari kecepatan 1 sampai 5. Terus ini juga aksesorisnya kita dapat 2. Ada yang buat ngocok adonan, ada juga yang buat bikin roti. Nah, ini buat maksimalin setelah kita mixer, kita akan aduk yang bagian pinggir ya, karena kadang tidak kena mixer tadi. Nah, ini kan belum terlihat licin ya. Kenapa Teteh nggak sampai akhir pakai mixernya? Soalnya kalau terlalu akhir nanti over mix. Kita tunggu sampai agak licin, nanti Teteh tunjukin ya seperti apa sih licinnya. Oke, ini teksturnya udah halus, udah lembut. Tuh, kelihatan ya adonannya udah licin. Kalau udah seperti ini, sekarang kita akan saring ya adonannya supaya nanti gak ada adonan-adonan yang masih bergerendil. Ini Teteh udah siapin gelas ukur berikut saringannya, jadi kita tinggal tuang aja adonannya. Karena ini lumayan banyak, jadi lebih dari 3 liter ya. Ini yang sisanya, tuh kelihatan ya, yang masih bergerendil bisa tersaring gitu. Jadi nanti hasilnya kulitnya bakalan mulus, lembut kalau udah nggak ada yang bergerendil lagi. Kalau udah masuk semua, yang di saringan ini, nih tinggal di kayak gini nih, supaya dia bisa ada yang turun. Yang ini juga. Nah, jadinya dapatnya lumayan banyak banget ya. Kita dapat 4 liter adonan. Biar cepet, jadi ini Teteh mau bikinnya pakai wajan kualik ya. Kebetulan Teteh belum punya wajan kualik yang listrik. Teteh punyanya yang dimasak di atas kompor aja. Ini diameternya 20 cm. Usahain yang anti lengket ya pakainya ya. Selanjutnya adonan kita tuang ke wadah bawaan dari wajan kualik. Jadi biar nanti tuh gampang gitu nuang adonannya, atau maksudnya tuh nyelup adonannya. Jadi kalau ini udah kita tuangkan, selanjutnya kita tinggal panasin wajan kualiknya. Nyalakan di api sedang, terus ini kita panasin sampai pas ya panasnya. Nanti Teteh kasih lihat yang pas itu kayak gimana. Ini udah kita panasin kurang lebih sekitar 1 menitan. Untuk ngetes ini udah pas atau belum, sekarang kita cipratin aja air. Kalau udah ada ces bunyi kayak gini, berarti ini udah panas ya. Ini kalau udah panas langsung aja diangkat tanpa dioles minyak atau apapun ya. Sekarang kita celup ke adonan. Nah, supaya adonannya itu hasilnya bagus, sesekali jangan lupa diaduk. Biar nanti tuh hasilnya bagus, kulitnya mulus gitu, nggak kekurangan tepung. Kita aduk biar adonannya tercampur, terus ini kita celup. Nah, biasanya kan kalau kita pakai wajan kualik itu bolong di bagian tengah. Ini tinggal kita tambal
aja kayak gini. Terus kita panasin lagi sampai kulitnya tuh mateng. Dah gitu aja. Enaknya sih kalau kita bikin banyak itu punya wajan kualitnya 2 ya, jadi kiri kanan gitu. Yang ini dicelup, yang ini kering, jadi gitu bolak-balik cepet selesai. Sayangnya Teteh cuma punya 1, jadi mau nggak mau ini satu-satu nungguinnya. Bisa sih kita pakai teflon biasa, cuma kalau itu kan sama aja harus digoyang-goyangin lagi ya. Kalau menurut Teteh ya udah satu aja biar lebih fokus. Kalau misalnya pakai yang wajan biasa, kita tuangin adonan sambil digoyang, baru kita kalau udah menyebar semuanya dipanasin. Untuk adonannya dipanaskan sampai bener-bener set, sampai mateng kayak gini nih. Ini udah mateng, cirinya biasanya kalau udah mateng itu dia di bagian pinggirannya udah bisa kayak gini ya. Kalau udah, sekarang tinggal kita angkat. Caranya tinggal dibalik aja kayak gini. Tuh, cakep ya hasilnya ya. Ini kan yang permulaan ya, awal-awal. Nanti semakin kita pakai terus, berulang-ulang, dia akan lebih cakep lagi. Ini kalau udah, tinggal kita celupkan lagi ke adonan, sama kayak tadi caranya. Terus kalau ada yang bolong seperti biasa, kita tambal kayak gini. Emang agak repotnya di sini aja sih. Ini kita lakukan sampai adonannya selesai, kita cetak pakai wajan kualik ya. Supaya nanti gampang ngambilnya, ini kita taruhnya di sampingnya ya. Jadi nanti biar gampang nih. Kalau mengkerut dikit kita benerin kayak gini. Jadi kayak gini ya cara simpennya ya. Jadi nanti kiri kanan kiri kanan. Kalau udah seperti ini tinggal diangkat ya. Pokoknya ini kita lakukan sampai adonannya habis, lumayan banyak nih. Oke, alhamdulillah ini udah selesai. Kalau udah kita tinggal isi ya untuk si adonannya ini. Selanjutnya kita akan isi dengan rogot ayam sayur. Terus ini juga, ini yang tadi ya, isiannya juga udah dingin dan udah mengental nih. Tuh, kalau udah seperti ini udah bisa banget kita isi ke kulit yang udah kita bikin. Nih, kita isi sekitar 1 sendok makan penuh seperti ini. Lebarnya sih kalau Teteh pilih sesuai yang sendoknya. Tuh. Ini tinggal kita lipat aja bagian sisi kiri kanan juga kayak gini ya. Terus tinggal kita gulung perlahan. Nah, kayak gini. Ini kita lakukan sampai selesai. Kalau udah tinggal kita taruh di sini ya. Jadi gampang ya caranya ya. Tinggal kita ambil adonan. Kalau misalkan teman-teman emang niat buat jualan, adonannya bisa banget ditimbang terlebih dahulu. Cuma kan ini banyak banget ya kalau Teteh timbangin terlalu lama gitu. Sekarang Teteh mau lanjutkan pokoknya sampai selesai ya. Semua risolnya udah selesai kita kasih isian. Sekarang tinggal kita kasih baluran panir ya. Kebetulan tadi ini masih ada sisa ya. Sisa adonan ini jangan dibuang. Ini bisa banget dijadiin untuk bahan pencelup. Tapi karena ini jumlahnya lumayan banyak, Teteh akan bikin tambahan pencelup, nanti kita campurin ya. Oke, pertama kita siapin 3 sendok makan tepung bumbu serbaguna. Terus kita kasih 1 butir telur. Kita aduk rata dulu sambil kita tuangkan 110 ml susu cair ya. Ini sambil terus diaduk. Kita tambahin sedikit lada sama sedikit kaldu jamur ya. Ini kira-kira aja, pakainya sekitar 1/4 sendok teh. Terus untuk kaldu jamurnya setengah sendok teh. Ini kita aduk rata terus sampai dia itu tercampur rata ya. Kalau udah tercampur, sekarang tinggal kita satuin aja sama ini. Ini kan adonannya udah lumayan kental ya. Kita satuin sama adonannya. Nah, ini biar lebih cukup ya. Kalau nggak disaring tadi masih kasar, ada yang bergerendil. Untuk bahan pencelupnya ini udah jadi nih. Ini bahan pencelup. Terus ini tepung panir. Teteh pakai yang warna kuning. Kalau mau pakai warna putih boleh banget, sama aja, sama-sama crispy. Cuma nanti supaya penampilannya menarik, ini tepung panirnya udah Teteh halusin ya, pakai blender atau chopper boleh banget, tapi bukan yang halus kayak tepung, karena kan teksturnya kasar banget ya, jadi nanti tuh kayak nggak bagus gitu untuk baluran si risolnya. Nah, langsung aja sekarang kita ke caranya. Sekarang kita ambil risol yang udah kita isi, terus kita masukkan ke dalam bahan cair terlebih dahulu. Nah, ini bisa banyak sebenarnya ya, tapi Teteh mau contohin satu dulu. Lalu angkat. Setelah itu tinggal kita gulingkan seperti ini. Sambil agak ditekan-tekan supaya lebih nempel. Tuh, hasilnya jadinya seperti ini ya. Kalau udah, ini tinggal kita taruh aja di wadah. Dan ini kita lakukan sampai selesai ya. Karena ini akan Teteh bekukan dulu di freezer. Jadi kalau kalian mau taruh ini, biar nanti nggak saling nempel, ini bisa kita kasih plastik sebagai separator atau pembatas ya.
Nah, seperti ini. Jadi nanti pas beku tuh gampang ngambilnya. Kita lanjutin lagi sampai selesai. Kalau udah kita tumpuk seperti ini, sekarang tinggal kita masukkan dulu ke dalam freezer. Ini kita biarkan sampai beku ya. Nah, Teteh udah punya nih contoh risol yang udah Teteh bekukan. Nah, ini contoh risol yang udah dibekukan. Kalau udah beku dia nggak apa-apa ya numpuk kayak gini. Tapi kalau kalian mau simpen di freezer itu lebih awet, nggak ada bunga es ya. Biasanya kan kalau kita simpen di wadah seperti ini, nanti akan ada bunga es. Nah, kalian tuh harus vakum. Di sini Teteh udah siapin plastik vakumnya yang ada embossnya kayak gini. Ini ukuran 15 x 25. Jadi ini tinggal dimasukin aja nih di risolnya seperti ini nih. Kalau bisa sih dalam keadaan beku ya, soalnya kalau dia masih lembek ketika divakum dia akan ketarik gitu. Nah, ini kita susun aja untuk si risolnya nih kayak gini ya. Sekarang kita vakum. Nah, ini Teteh udah siapin vakum sealer makanan dari Aida Life. Jadi caranya tuh kita tinggal masukin aja makanan yang sudah kita masukkan ke dalam plastik seperti ini nih, di ujungnya kayak gini. Terus kita tekan ujung kiri dan kanan. Ini udah sampai ada bunyi kliknya ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih nih, mau yang mode soft, vakum seal atau seal aja. Karena kita mau sekalian vakum, ini nggak cuma di seal aja, tapi di vakum juga. Buat yang penasaran, kalau yang di sini itu ini buat motong ya. Kalau misalkan plastiknya kepanjangan, terus kegedean, bisa pakai ini nih motongnya, tinggal diginiin aja. Oke, sekarang kita pilih yang vakum sama seal. Tuh, tersedot semuanya ya, udaranya tuh pada kesedot semua nih, tuh lihat. Ini tinggal kita tunggu aja sampai dia berhenti, nanti suaranya dia akan stop sendiri kalau udah selesai ngevakumnya. Jadi teman-teman, tadi kan posisinya ada plastik, ada embossnya, ada yang polos. Jadi kalau kalian mau ngevakum pakai ini, yang embossnya taruh di bawah ya. Nah, seperti ini, nanti dia akan ngevakum sama ngesil juga. Kalau udah mati seperti ini, kita tunggu sekitar 20 detik supaya benar-benar merekat gitu ya hasilnya. Oke, sekarang kita cek ya. Jadi kalau di vakum seperti ini, makanan yang harusnya awet sebulan aja, ini bisa sampai 2-3 bulan karena nggak ada udara yang masuk, jadi makanan lebih awet. Kalau plastiknya kepanjangan, ini tuh bisa banget kalian potong pakai vakum ini di sini. Caranya tinggal kita masukkan aja. Kalau udah masuk, sekarang tinggal kita tarik seperti ini nih. Jadinya kepotong kayak gini. Udah deh, sekarang tinggal kita vakum aja. Selanjutnya supaya teman-teman gak penasaran, Teteh akan coba goreng risolnya ya. Nah, ini kalau udah dipakai jangan dilepas bagian ininya nih. Ini udah bawaan ya, jadi kita pasangkan lagi, tujuannya biar nggak cepat rusak. Nah, jadi cara penyimpanannya seperti ini. Oke, sekarang kita goreng dulu risolnya. Karena minyaknya sudah dipanaskan, sekarang langsung aja kita goreng. Ini Teteh di fry biar matangnya merata ya. Tapi untuk stok frozen, teman-teman keluarin dulu dari freezer, diamkan 30 menit baru digoreng ya. Nah, ini kita gorengnya sampai bagian luarnya itu berubah warna dan teksturnya itu lebih crispy. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini, langsung aja sekarang kita angkat, kita tiriskan. Nah, ini ya penampakan yang udah digoreng. Nah, ini udah kita goreng. Tekstur luarnya itu seperti yang didengar ya, crispy, garing. Sekarang tinggal kita lihat yang bagian dalamnya ya. Nah, ini dia rogotnya, rogot ayam sayurnya. Ini tuh dimakan anget-anget sama cabai tuh enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh ada gurih, creamy, berpadu jadi satu ya. Cocok banget dijadiin ide snack, ide bekal, bahkan kalau dijadiin ide jualan juga oke banget ya. Kalau untuk ide jualan, kalian sesuaikan dulu HPP-nya. Ini kisaran harganya 3.000 sampai 4.500. Pokoknya tergantung harga bahan baku di tempat kalian masing-masing ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Teteh pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.